Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Fadli dengan NIM 24011268117. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu kasus viral yang terjadi di Indonesia pada tahun 2024, yaitu tindakan asusila yang dilakukan seorang oknum guru terhadap muridnya di Gorontalo. Nah, kronologis kejadiannya bermula pada saat guru yang berinisial DH di salah satu lembaga pendidikan SMA Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, diduga telah melakukan perbuatan asusila terhadap salah satu murid yang saat itu duduk di bangku kelas 12. Dan kejadian ini terungkap setelah tersebarnya video tindakan asusila guru tersebut dengan durasi 5 menit 48 detik. Paman korban mengklaim bahwa pelaku menggunakan hubungan kekuasaan untuk memanipulasi korban. Nah, korban yang merasa tertekan dan tidak bisa melakukan apa-apa, mengaku mengalami trauma setelah peristiwa tersebut dan tidak mau masuk ke sekolah. Motif tindakan pelaku diduga berkaitan dengan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara guru dan murid. Pelaku menggunakan pendekatan hubungan asmara untuk memanipulasi korban. Korban yang merupakan anak di bawah umur telah menjadi target dari tindakan asusila. Hal ini mencerminkan adanya masalah dalam pengawasan dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Nah, tindakan pelaku melanggar beberapa norma dan nilai, serta hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Norma hukum yang melindungi anak dari kekerasan seksual telah dilanggar oleh pelaku. Pelaku dijerat dengan pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur tentang larangan melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Ancaman hukuman untuk pelaku ialah 5 hingga 15 tahun penjara. Nah, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan hukuman 15 tahun penjara. Nah, hukuman itu telah dijatuhkan kepada pelaku. Menurut saya, hukuman ini seharusnya dianggap sebagai langkah awal yang baik, namun perlu adanya tindakan yang lebih tegas dalam menegakkan hukum tersebut. Nah, tindakan yang lebih tegas dan lebih konsisten akan memberikan efek jera yang lebih baik sehingga kedepannya kasus ini tidak akan terjadi lagi. Nah, dampak yang terjadi akibat kasus tersebut ialah meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan, baik itu kepada guru maupun kepada sekolah sebagainya. Sehingga banyak orang tua merasa ragu memasukkan anaknya ke sekolah tersebut. Dampak itu juga berlaku kepada pelaku, di mana pelaku mengalami trauma yang berat sehingga mengalami gangguan psikologisnya. Nah, solusi yang dapat diberikan untuk mencegah terjadinya kasus ini yaitu bisa diterapkan beberapa solusi, yaitu meningkatkan pengawasan terhadap interaksi antara guru dan murid, mengadakan pelatihan bagi guru mengenai etika dan perlindungan anak, selanjutnya membangun sistem pelaporan yang aman dan rahasia bagi siswa yang mengalami kekerasan atau tindakan yang tidak sesuai. Nah, yang terakhir, kita bisa melibatkan orang tua dalam proses pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. Nah, nilai dan pesan yang terkandung di dalam kasus ini, kita dapat mengambil pesan penting tentang perlunya perlindungan anak dan pentingnya kesadaran akan hubungan kekuasaan di dalam pendidikan. Nah, setiap individu yang memiliki kekuasaan tidak sepatutnya menggunakan kekuasaannya untuk hal yang semena-mena, apalagi tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Nah, semoga dengan adanya kasus ini, semoga kita dapat mengambil pelajarannya sehingga kedepannya tidak akan terjadi lagi hal-hal tersebut, sehingga lingkungan pendidikan lebih aman dan nyaman bagi para murid maupun para guru tersebut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kasus ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.